Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang kemuhammadiyaan dan pemberdayaan perempuan. Nama saya Dia Salsabila Dina. Saya Devi Zamrotul Aini. Saya Arsila Novianti. Identitas organisasi pemberdayaan perempuan terbagi menjadi 6. 1. Identitas awal orang Aisyah sebelum tahun 1917. Yang kedua, alasan didirikan Aisyah. Yang ketiga, tugas, fungsi, dan kegiatan. Yang keempat, beberapa kebijakan Aisyah. Yang kelima, pengembangan atau hasil wujud amal usaha Aisyah. Yang keenam, tantangan, hambatan, dan solusi. Identitas organisasi pemberdayaan perempuan Muhammadiyah. Yang pertama, organisasi Aisyah adalah suatu awal organisasi otonom Muhammadiyah atau siswa praja dan ide-ide Somo Dirjo. Yang kedua, nama Aisyah dicetuskan oleh Kiai Haji Fahrudin. Nama ini diambil agar perjuangannya seperti Aisyah, istri Rasulullah SAW. Yang ketiga, didirikan bersama peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad pada tahun 27 Rajab 1335 Hijriah, bertetapan pada 1917 Masehi. Diketuai oleh Siti Bariyah, bergerak di bidang keagamaan dan kemasyarakatan. Alasan didirikannya organisasi Aisyah ini berlatar belakang karena masih melekatnya ketidakadilan terhadap kaum wanita. Yang kedua, maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang umumnya diderita anak-anak dan kaum wanita. Yang terakhir, kemiskinan yang dihadapi oleh perempuan membuat mereka tidak banyak memiliki alternatif dalam mencari pekerjaan. Tugas dan fungsi kegiatannya adalah 1. Identitas. Aisyah, organisasi perempuan persyarikatan Muhammadiyah, merupakan gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang berazaskan Islam serta bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, visi ideal, yaitu tegaknya agama Islam dari terwujudnya masyarakat Islam dalam sebenar-benarnya. Yang ketiga, visi pengembangan, tercapainya usaha-usaha Aisyah yang mengarahkan pada penguatan dan pengembangan dakwah amar ma'ruf nahi munkar secara lebih berkualitas menuju masyi madani, yaitu masyi Islam yang sebenar-benarnya. Yang keempat, misi. Misi Aisyah adalah diwujudkan dalam bentuk usaha, amal usaha, program, dan kegiatan yang meliputi 1. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman. Yang kedua, meningkatkan dan martabat kaum wanita sesuai ajaran Islam. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas pengkajian terhadap agama Islam. Yang keempat, memperteguh imam, memperkuat ibadah, dan mempentingkan akhlak. Yang kelima, meningkatkan semangat ibadah, zakat, sedekah, wakaf, hibah, dan lain-lainnya. Yang keenam, membina AMM Putri untuk menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna gerakan Aisyah. Beberapa kebijakan Aisyah. Yang pertama, pada tahun 1919, mendirikan Pro Babel, sekolah taman kanak-kanak pertama milik pribumi di Indonesia. Yang kedua, pada tahun 1923, adanya pemberantasan buta huruf baik Arab maupun Latin. Yang ketiga, pada tahun 1925, menerbitkan majalah yang bernama Suara Aisyah. Yang keempat, bersama organisasi wanita lainnya, pada tahun 1928, mempelopori dan memprakarsai terbentuknya Federasi Organisasi Wanita, yang kemudian sampai sekarang dikenal dengan KOWANI atau Kongres Wanita Indonesia. Yang kelima, memberi pengetahuan tentang Arab berpakaian muslimah dalam Islam. Yang keenam, dalam bidang kesehatan,
mendirikan RSKIA atau Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak. Yang ketujuh, dalam bidang ekonomi, Aisyah membuat suatu ekonomi program home industri dan lain-lain. Pengembangan atau hasil dari organisasi Aisyah ini adalah pengembangan dan pemberdayaan lembaga-lembaga sosial. Yang kedua, mengelola dan mengembangkan beberapa rumah sakit, klinik bersalin, ibu dan anak. Selanjutnya, membangun bina usaha ekonomi keluarga Aisyah dan usaha mikro kecil menengah lain. Yang terakhir, sedang melakukan pengolahan dan pembinaan seperti PAUD, TK, Madrasah Diniyah, SD, SLTP, SMU, SMK, pesantren, hingga pendidikan luar sekolah lainnya. Tantangan, hambatan, dan solusi. Perkembangan aman yang terus berkembang pesat seiring berjalannya waktu memaksa organisasi otonom Muhammadiyah wanita, yaitu Aisyah, untuk terus berkiprah dalam mengemban visi, misi, dan tujuan yang telah disepakati dan berkiprah dan selama ini diperjuangkan. Tidak hanya dijalankan begitu saja sesuai yang telah diperbuat, pengembangan yang dihadapkan oleh banyak permasalahan yang menghambat seiring berjalannya tindakan. Permasalahan tersebut menjadi tantangan Aisyah dalam mengerjakan visi dan misi yang sudah disepakati, seperti para musuh yang dalam pencapaian misi dan misi tidak sejalan dengan Aisyah. Kerja keras dan semangat harus kita tanamkan dalam diri kita pada kader organisasi Muhammadiyah yang tergabung dalam otonom Aisyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.